Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Menjumpai Anda kembali dari TV 10. Ada saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi. Bincang Psikologi, satu persembahan dari TV 10 yang semoga saja bisa memberikan solusi atas permasalahan hidup Anda. Di kesempatan kali ini, Carla sudah berada di Padepokan Patrap, Surakarta bersama psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Kabar baik. Meskipun agak sedikit mendung ya di kawasan Padepokan Patrap dan sekitarnya. Namun kita tetap berharap saat ini sahabat TV 10 tetap merasa baik-baik saja. Meskipun kita sendiri menyadari ya Pak, setiap manusia itu dengan ujiannya sendiri-sendiri, dengan ketahanan mentalnya sendiri-sendiri. Nah, di sini kita berusaha setidaknya memberikan pencerahan, sedikit pencerahan lah ya. Soalnya nanti kalau banyak pencerahannya harus konsultasi secara pribadi. Karena yang kita bahas itu kebanyakan adalah masalah-masalah umum. Iya. Tapi sangat dekat, erat kaitannya dengan apa yang dihadapi oleh setiap orang gitu. Karena kita memang mengangkat tema yang memang kadang kita rasakan sendiri, kadang saya sendiri yang merasakan, kadang juga untuk sahabat TV 10 sendiri yang merasakan. Nah, untuk Anda yang ingin curhat, kita buka kesempatan juga di line WhatsApp yang tersedia. Ini adalah hotline-nya TV 10 nih Pak. Dan masih ada juga kesempatan voucher konsultasi gratis untuk Anda yang beruntung, yang sudah mengirimkan WhatsApp di nomor WhatsApp yang tertera. Anda yang akan dihubungi oleh TV 10 nanti berkesempatan untuk mendapatkan voucher konsultasi gratis, konsultasi psikologi gratis, nanti konsultasi yang lain nanti sama Pak Setio. Baik, di kesempatan kali ini Pak Setio kita akan memperbincangkan tentang overthinking Pak. Overthinking, bagaimana nanti mengelola overthinking. Kalau Anda termasuk orang yang suka memikirkan sesuatu, kita harus bisa membedakan dulu ya Pak ya. Ini apakah dia sifat pemikir atau orang yang cenderung memikirkan hal-hal yang sebenarnya memang nggak perlu dipikirkan. Nah, kalau pemikir ya oke lah ya, mungkin mikirin apa project atau apa. Tapi kalau hal-hal yang nggak perlu dipikirkan tapi ternyata dipikirkan, ini sudah termasuk overthinking ya Pak? Iya. Oke, nanti bagaimana untuk mengelola overthinking? Kita akan bahas bersama dalam Bincang Psikologi di kesempatan kali ini. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang atau dari ilmu psikologi, overthinking itu yang seperti apa sih Pak? Yang masuk kategori, oh ini sudah overthinking, oh ini masih wajar lah, masih namanya manusia berpikir sampai batas ini. Sebenarnya seperti apa sih Pak yang dikatakan sebagai overthinking itu? Iya, kalau namanya sudah over ya, berarti sudah berlebih. Bahasanya tuh kebanjiran. Banjir. Belum hujan udah kebanjiran. Hujan sudah kebanjiran. Iya, jadi ketika seseorang itu sudah terganggu dengan pikiran-pikiran yang muncul ya, dan dia tidak bisa menghentikan, dan itu terus gitu ya, terus kayak berlomba gitu, pikirannya itu kayak cepet-cepetan gitu loh, tok gitu, dan dia tidak bisa mengendalikan pikirannya untuk istirahat, itu namanya sudah over. Ya, kalau dia belum terganggu dan dia masih bisa mengendalikan, yaitu ya namanya manusia wajar ya kalau berpikir ya. Memang dia punya masalah memikirkan sesuatu itu wajar gitu. Tapi ini sudah over. Batasannya sampai ya, dia batasannya susah dia terganggu. Tidur gitu ya. Ya, Itu salah satu akibatnya kan jadi susah tidur karena terjadi mind racing bahasanya itu. Jadi mind racing itu pikirannya itu kayak cepet-cepetan lomba itu, sehingga itu menyebabkan dia tidak rileks. Nah, tidak rileks menyebabkan dia jadi tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Nah, gitu. Nah, ini bisa disebabkan memang karena seseorang itu sedang mengalami problem psikis yang berat. Ya kan, sedang punya masalah yang berat. Punya satu kecemasan, ya, kecemasan yang itu mengganggu dia gitu. Jadi awalnya memang problem menyebabkan kecemasan menyebabkan overthinking. Overthinking itu bisa menyebabkan kecemasan lebih. Oh, jadi awalnya dari kecemasan menyebabkan overthinking. Tapi overthinking menyebabkan bisa menyebabkan kecemasan. meningkat. Tapi itu beda dengan anxiety ya Pak ya? Anxiety itu cemas. Nah, anxiety itu bisa disebabkan karena ketakutan. Ketakutan menyebabkan overthinking. Overthinking menyebabkan kecemasan. Kecemasan menyebabkan overthinking. Menyebabkan kecemasan lebih cemas lagi. Oh ya.
Jadi semakin cemas, overthinkingnya semakin tinggi overthinkingnya, kecemasannya semakin tinggi. Ujung-ujungnya orang itu akan mengalami namanya psikosomatis, nggak bisa tidur, ujung-ujungnya dia putus asa. Bisa sampai putus asa. Ya? Karena overthinking ini. Iya, bahkan dia sampai histeris ya, karena otaknya itu kayak penuh gitu loh. Otaknya itu kayak apa? Memang nggak bisa istirahat ya. Wow, gitu. Nah itu sudah harus kalau itu butuh pertolongan. Kalau memang itu sudah mengganggu fisik dan itu berat, ya ada satu cara memang minum obat gitu ya. Minum obat anti cemas sehingga otaknya itu dibuat rileks gitu. Sehingga tapi setelah bangun kembali lagi bisa kalau itu, Pak? Obatnya sudah efeknya sudah berkurang, masa aktifnya sudah hilang, ya kembali ke over lagi. Jadi harus minum obat lagi. Nah, makanya di sini pentingnya bantuan psikolog itu untuk mengurai sebenarnya kenapa sih saya itu kok mengalami overthinking. Penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Kalau penyebabnya A, ngatasi bagaimana? Kalau penyebabnya B, ngatasi bagaimana? Ya, itu harus begitu. Kalau hanya minum obat, tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan akarnya. Tidak menyelesaikan akarnya. Ya. Tapi bisa membantu sesaat ya, Pak? Membantu sesaat. Ya, itu lebih baik daripada orang itu berada pada keadaan overthinking yang terus-menerus. Karena akan mengganggu fisik, mengganggu aktivitas, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau hanya obat, ya tidak menyelesaikan masalah juga. Karena kalau ke dokter, ya nggak mungkin lah dokter mau konsultasi sampai 1 jam seperti psikolog kan nggak mungkin. Ada pasien yang lain. Ada pasien yang lain yang menunggu lah. Untuk konsultasi, untuk konseling, itu memang psikolog yang. Memang bagiannya psikolog gitu. Jadi memang kalau bisa tanpa obat dulu, biarkan psikolog itu membantu dulu. Kalau memang itu susah, ya butuh pendampingan obat untuk tenang baru. Nah, tapi tetap harus ada pendampingan psikolog sehingga dua-duanya jalan, tidak hanya obat. Gitu. Jadi harus diurai dulu penyebabnya. Penyebab overthinkingnya dikatakan bahwa kecemasan dulu itu ya Pak, harus diuraikan dulu. Betul, ya harus diurai. Misalnya apa, orang itu kan kecemasan banyak sebabnya ya. Iya, kadang mencemaskan masa depan yang belum terjadi aja bisa jadi. Memang cemas itu overthinking itu biasanya masa depan. Masa depan ketakutan. Yang belum terjadi, ketakutan itu akan masa depan. Kalau ketakutannya berlebih namanya kecemasan. Ketakutannya berlebih itu namanya kecemasan. Kecemasan, anxiety. Nah, kalau itu sudah sangat over lah, nanti mengganggu ke fisik. Nah, banyak orang memikirkan, sebenarnya bukan memikirkan, karena dia sendiri sebenarnya tidak mau berpikir gitu kan, aneh ya. Iya, kadang begitu Pak merasanya. Nggak mau mikirin lah, tapi gimana? Iya, karena pikiran itu seperti apa, ngomong sendiri gitu loh. Sebenarnya dia sendiri, aku nggak mau mikir itu nggak gitu. Mau mikir. Makanya banyak yang datang ke psikolog itu, Pak gimana saya bisa melupakan, melupakan apa? Ya saya nggak mikir lagi gitu. Wah bahaya kalau nggak mikir lagi. Saya sebenarnya nggak pengen Pak mikirin ini. Gitu kan? Tapi pikiran ini nggak bisa berhenti. Jalan sendiri, mikirin sendiri gitu loh. Lah itu loh Pak ya. Sulit mengontrolnya kan itu ya Pak. Memang itu tidak perlu dikontrol ya. Kalau dikontrol itu justru dia lebih gitu. Makanya kesalahan orang yang overthinking itu berusaha untuk tidak overthinking. Nah, itu kesalahan fatal. Sebab apa? Semakin orang itu memaksa untuk tidak overthinking, maka thinkingnya itu akan semakin over. Nah, gitu. Semakin memaksa untuk tidak overthinking, thinkingnya justru semakin over gitu. Dan itu semakin membuat dia putus asa gitu. Harus bagaimana dengan pikiran saya? Kayaknya tuh mau melawan, saya tuh nggak pengen mikirin loh, tapi kan kayak melawan gitu ya. Nah, itu kalau melawan itu justru semakin gini. Karena semakin over loh. Kenapa bisa semakin over? Karena dia mencemaskan pikirannya yang over. Itu nambah-nambahi stres. Sudah overthinking, malah justru cemas karena overthinking. Nah, itu kan nambah-nambah. Akhirnya overload. Akhirnya nggak muat. Bener kan Pak ya? Makanya bagaimana seseorang yang mengalami overthinking itu, pertama memang
dia harus diredakan dengan cara apa? Ya kita dengarkan, diajak Jadi dia ngobrol. butuh orang yang mendengarkan Iya, sebenarnya. betul ya. Coba apa yang kamu pikirkan tuh apa? Apa sih sebenarnya yang jadi Nah. bahan ini yang jadi kepikiran tuh apa? Gitu. Nah, ketika dia cerita, itu kan sama saja dia menceritakan pikirannya. Jadi dia bukan berpikir, bukan tapi dia bercerita tentang pikirannya. Ketika Tentang ditanya apa yang oleh seorang dipikirkan. psikolog, apa yang kamu pikirkan, apa yang overthinking, apa yang sering muncul, ya dia cerita. Nah, ketika dia cerita, itu membuat dia rileks gitu. Dari bercerita saja itu Iya. belum dapat solusi apa-apa ya Pak? Belum. Baru menceritakan Belum apa menceritakan yang apa yang jadi dipikirkan. thinkingnya Nah, itu ya. thinkingnya itu akan membantu dia untuk tidak over. Oh gitu, jadi bercerita dulu. Itu baru tips yang pertama. Tips yang pertama. Nanti bagaimana untuk mengatasi atau mengelola overthinking kita supaya tidak berdampak ke overload itu tadi. Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi dari TV 10 akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Saya masih ngopi. Kalau di sini tuh ngopi, Pak Setio teh ya, saya ngopi. Kopi ini juga mengurai overthinking saya. Oh, gitu. Bagiannya. Iya. Jadi mengalihkan overthinkingnya ngopi, gitu. Terus iya. merasa lebih tenang. Lebih Bisa tenang, jadi ya Pak? Bisa jadi. Oke. Iya. Baik, untuk Anda juga yang overthinking atau mungkin ada problem yang lain, silakan kami buka kesempatan di nomor WhatsApp yang tertera. Kami undang Anda untuk curhat di sini. Nanti ketemu langsung dengan Pak Setio. Siapa tahu bahkan Anda beruntung mendapatkan voucher konsultasi gratis. Bisa online, bisa offline ya Pak? Iya. Nah, nanti bisa dihubungi oleh pihak TV 10 jika Anda beruntung untuk bisa konsultasi gratis dengan psikolog kita. Oke, kita lanjut kembali Pak. Obrolan kita tentang overthinking yang bisa jadi overload ya. Tapi memang sebenarnya memikirkan sesuatu sebelum bertindak itu hal baik ya Pak. Iya. Tapi kalau dilakukan secara berlebihan itu kan justru merugikan diri kita sendiri ya. Iya. Bukan hanya waktu tapi energi juga. Oh, iya. Energi terkuras karena melakukan hal yang selama berjam-jam tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Betul. Dapatnya malah bisa psikosomatis, terus bisa nggak Iya. bisa tidur dan Betul. lain sebagainya. Kalau tadi dikatakan bahwa ceritakan gitu ya, Iya. ceritakan tentang overthinkingmu. Tapi kan tidak semua orang, kadang tidak semua orang bisa mempercayai orang lain dengan baik untuk menceritakan apa Betul. yang ingin diceritakan. Nah, bicara tentang itu tadi, bagaimana langkah selanjutnya untuk mendapatkan solusi untuk mengurai atau mengelola dari overthinkingnya itu Pak, selain bercerita? Iya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Itu bisa dilakukan sendiri Pak? Maksudnya apakah bisa diatasi dulu overthinkingnya itu sebelum ke psikolog? Jadi kayak P3K. Saya kira dicoba sendiri dulu ya. Dicoba sendiri dulu? Ya, karena itu tadi bahwa tidak setiap orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan gitu loh. Karena overthinking itu dia sudah kadang orang yang sudah terbelenggu dengan pikirannya itu sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dia hanya stres saja. Iya. Stres dengan pikirannya sendiri. Stres dengan pikirannya sendiri. Nah, benar-benar. itu. Nah, kalau dia bisa melakukan mungkin nanti tips yang kita sampaikan, nah itu lebih baik tentunya. Lebih baik ya. Nah, kalau memang tidak bisa nanti baru ke psikolog. minta bantuan ke psikolog, kita latih bagaimana bisa mengurai overthinkingnya, kita latih dan dia praktekkan di rumah, bisa lama-lama akan berkurang gitu. Ya. Jadi yang pertama bahwa orang itu harus bisa menyadari bahwa yang over ini thinking saya itu loh. Yang over ini adalah pikiran saya gitu. Bukan saya. Nah, itu harus ini dulu ya. Ya, kan kadang gini kan. Saya itu sudah lelah dengan pikiran saya. Berarti antara pikiran dengan yang lelah ini kan beda. Oh, saya lelah dengan pikiran saya, itu beda, udah beda konsep Pak. Iya kan beda. Yang lelah adalah Yang lelah itu kita. kita. Ya,
Tapi pikirannya masih jalan terus aja. Pikiran jalan terus gitu loh. Nah, ini namanya proses kesadaran. Jadi ada yang menyadari bahwa pikirannya itu over. Misalnya saya overthinking, berarti kan yang over kan thinkingnya bukan saya. Sayanya, ya. Nah, yang jadi problem itu ketika saya itu terbawa oleh overthinking saya, itu jadi problem. Saya terbawa oleh overthinking saya. Nah, makanya langkah pertama adalah menyadari, artinya menyadari itu membedakan bahwa saya memiliki thinking yang over. Tapi yang over itu bukan saya, tapi thinking saya. Gitu. Proses kesadaran itu akan membuat dia lebih rileks dan dia tidak terbawa. Contoh begini, ketika saya berada di sebuah sungai yang arusnya deras gitu ya, saya hanya menyaksikan arus deras. Kalau arus deras air itu adalah pikiran yang over tadi. Saya anggaplah begitu ya. Anggaplah begitu analoginya. Nah, saya hanya menyaksikan sungai yang arusnya deras. Nah, kalau misalnya saya terbawa arus, nggak bisa apa-apa saya, dan saya terbawa stres. Pikiran itu jadi stres. Nah, itu langkah pertama harus. Oh iya. Bisa jadi kita jadi penonton saja untuk derasnya arus pikiran kita. Nah itu. Oh, itu ya harus disadari dulu ya. Harus disadari. Oh, iya, jadi saya adalah yang sadar ini, bukan yang sedang berpikir, bukan yang sedang over ini, tapi saya yang sadar bahwa pikiran saya sedang over. Ya. Nah, setelah itu gitu ya, coba jangan melawan, menolak, menghindari, apalagi ya. Pokoknya jangan melawan, jangan menolak, jangan menghindar. Jangan menghindar. Terus harus gimana? Biarkan saja seperti arus air tadi loh. Jadi penonton itu kan iya, gitu. Pikirannya ruwet sendiri tuh. Oh, ruwet. Oh, ruwet. Oh, ini pikiranku, ini ruwet. Pikiranku ruwet. Oh iya, gitu. iya, betul. Jangan menolak, jangan menghindar, jangan melawan. Oh, biarkan kuncinya saja. itu, biarkan saja. Biarkan saja. Oke. Nah, langkah ketiga, catat. Oh, dicatat. Catat apa yang overthinking itu apa, gitu. Catat aja. Oh, saya over tentang ini. Oh, saya cemas tentang ini. Oh, saya memikirkan ini. Catat coba. Karena apa? Sebenarnya pikiran itu seperti anak kecil gitu loh. Ketika dia merengek itu dia perlu diiyani. Oh, kamu minta ini. Oh iya, iya kan? Iya, betul. Oh, yang kamu pikirkan tuh ini. Dia butuh empati. Butuh satu penerimaan gitu loh dari kita itu, dari yang sadar penerimaan. tadi. Iya. Oh, kamu mikirkan ini. Oh, kamu tuh mencemaskan ini. Kamu mencemaskan ini. Jadi kepikiran. Oh, butuh seperti itu. Iya, seperti itu. Maka dicatat. Biar kita sadar, biar kita tahu. Biar kita mengenal sebenarnya pikiran ini kenapa sih kok kamu over begini tuh, kamu kenapa? Coba kalau anak kecil nangis, bisa diem nggak? Tambah nangis nggak? Iya. Ayo nangis lagi. Oh, ya tambah nangis. Disuruh. Tapi disuruh diem juga nangis. Disuruh diem nangis gitu. Karena kita menolak, mereject. Oh. Nah, dia akan sama dengan pikiran kita. Kalau pikiran ini kita bungkam gitu, dia semakin meronta. Analoginya enak ya. Rasanya kayak enak gitu ya. Nah, semakin meronta gitu. Maka dia, oh kamu kenapa? Kamu minta mainan. Divalidasi ya Pak ya? Divalidasi, oke. Oke, ini saya terima. Nah, ketika dia sudah didengarkan, ketika pikiran itu sudah disadari, dimengerti, diempati, dia akan reda sendiri. Oh. Reda sendiri. Nggak over lagi. Nggak butuh solusi apa-apa sebenarnya. Nggak butuh solusi apa-apa. Oh, cukup butuh divalidasi, tulis aja. Oh, kecemasannya tuh tentang besok nih waktunya ini gitu ditulis. Oh. Kebanyakan yang saya tahu dari klien-klien itu, mereka berusaha untuk mengontrol pikiran. Pasti kan kayak kita memanage overthinking. Aduh, gimana ya? Serut pikiran yang seperti arus deras mau dikelola tuh kayak gimana? Bukannya kita bisa mengelola, tapi malah bisa terbawa arus. Kan seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi justru kita memisahkan diri dari pikiran itu dulu. Itu langkah pertama tadi ya. Langkah kedua, kita tidak terbawa. Langkah ketiga,
mencatat gitu ya, Mencatat ya, mencatat untuk gitu. memvalidasi pikirannya Memvalidasi, itu. kemudian kita terima, acceptance. Oke, kamu gini. Nah, itu coba kita diem aja, pasif ya, pasif kita diem. Itu nanti reda. Dan itu sudah saya buktikan diri saya sendiri ketika saya mengalami keadaan over gitu. Oke, kamu overnya apa? Saya catat itu. Pokoknya Udah berhenti kuncinya dia. jangan menolak, jangan menghindar, jangan melawan, itu aja ya Pak ya? Betul ya. Oh, iya, iya. Nah itu. Jadi itu yang ya ini sebenarnya apa? Cara yang mudah, tapi banyak yang nggak tahu gitu loh. Iya. Banyak yang mengalami overthinking tapi salah di dalam menanganinya gitu. Sehingga yang terjadi justru lebih over daripada sebelumnya. Karena ya kepikiran overthinkingnya itu. Nah, ketambahan kecemasan Ketambahan karena dia kecemasan. overthinking gitu. Heeh. Nah, setelah itu biasanya terus kemudian rileks, kemudian dia lebih emosinya lebih down, pikirannya lebih down, dan dia lebih tenang. Nah, itu sudah selesai. Iya. Tapi seperti itu kadang-kadang muncul lagi, dong. Ya munculnya itu tiba-tiba sih. Kadang-kadang kayak serangan, tek gitu. Kalau dia datang, gitu, dia merengek lagi. Nah, kita harus siap. Oke, kamu datang lagi. Oke, kamu merengek lagi. Negara api Oke, menyerang. silakan. Berarti kan negara api menyerang lagi Negara api gitu ya menyerang pikirannya. lagi. Ya kita persilahkan aja. Oke, silakan Oh, kamu gitu ya? biar puas Disilahkan ya? overmu ya. Oh iya. Itu kan sudah saya catat apalagi. Ini apalagi gitu. Apalagi. Oh, ini belum catat gitu. Kita sudah punya catatan gitu. 1 2 3 4 5 6. Oh, ini belum ya. Ya catat. Ini sudah saya catat semua. Mana lagi coba dari yang ini. Nanti gitu. jangan-jangan apa itu Jangan-jangan juga. apa? Begitu ya, ditulis, Iya, ditulis ditahu semua. mungkin. Oh. Biasanya yang sudah kita tulis itu tidak dipikirkan lagi oleh dia. Tapi dipikirkan lagi hal baru lagi. Hal gitu. baru lagi, oke catat lagi, enggak apa-apa. Sampai dia habis, karena sudah dicatat semua. Kadang-kadang kita kalau pas nanti tidak muncul itu kita baca ininya, sehingga ketika dia mau menyerang, Oh sudah kemarin dipikir sudah, ya. ini. Stoknya udah habis ya dipikir. Oke. Sama seperti waktunya juga mau habis. Aduh seru sekali ngomongin overthinking karena itu disadari atau tidak itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya iya. Pak ya. Semoga sedikit bisa memberikan solusi untuk Anda yang merasakan hal yang sama. Sebelum berpisah Pak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10? Iya, bahwa overthinking itu kan terjadi pada diri kita sendiri ya. Saya sampaikan ke klien saya bahwa kamu itu tidak mengalami masalah di luar, yang kamu tuh mengalami masalah dirimu sendiri gitu. Kalau mengalami dirimu sendiri ya berarti kamu harus bisa menerima dirimu sendiri. Gitu. Bisa menerima dirimu sendiri. Termasuk menerima pikiranmu itu. Dan jangan coba melawan, jangan menghindar, jangan menghindar, mengontrol, jangan terima mengontrol, saja gitu terima ya. saja. Karena memang kebiasaan overthinking itu tidak akan bisa berhenti begitu saja selama kita hidup ya Pak. Tetap iya. namanya manusia hidup ada aja yang dipikirin ya. Tapi setiap kali kita overthinking, setiap kali overthinkingnya datang, lakukan cara-cara tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Setio supaya bisa menjadi kebiasaan ya Pak. Iya. Kan harus dibiasakan. Oh kalau ngadepin overthinking tuh seperti ini gitu kan, Itu mengelolanya. namanya dia punya skill. Oh, punya skill Coping untuk mengelola behavior. overthinking. Ya. Waduh, ilmunya berat ini ya. Baik, selain itu juga jangan lupa untuk bersyukur. Wah, itu yang paling pasti. utama. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 30 menit ini. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto untuk undur diri. Jangan lupa untuk curhat ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Siapa tahu Anda beruntung untuk mendapatkan voucher konsultasi gratis bersama psikolog kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.